Di pagi hari yang indah terlihat Pak Imam sedang menyirami tanaman di depan rumah, namun tiba-tiba ada sekelompok orang datang menghampiri rumahnya. Imam, keluar kau! Pak Imam keluar rumah menemui Pak Samsul dengan perasaan takut dan sedih. Imam! Masih belum sadar juga. Ini SHM asli, atas nama saya. Kamu cuma penggarap ilegal di tanah ini. Pak Samsul, demi Allah, ini tanah warisan orang tua saya. Saya punya surat patok gedenya. Saya hanya belum punya uang untuk urus SHM-nya. Tolong, Pak. Patok D, itu kertas sampah. Hukum itu hitam di atas putih. Kamu miskin, bodoh, dan tidak punya koneksi. Besok saya kirim petugas eksekusi. Jangan memelas, bikin saya muak. Pak Imam tertunduk lemas setelah Pak Samsul pergi dan ia berdoa. Ya Allah, hamba tidak punya siapa-siapa. Jangan biarkan rumah ini hilang, Pak. Pinggir jalan setapak di depan rumah Pak Imam, hujan gerimis baru saja turun. Pak Imam duduk bersimpuh di tanah yang becek, memeluk sebuah figura foto mendiang orang tuanya. Dia menangis terseduh-seduh. Di kejauhan, alat berat ekskavator milik Pak Samsul mulai menderu. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di genangan air, mencipratkan sedikit lumpur ke dekat kaki Pak Imam. Rumah ini terlihat sangat kokoh, Pak. Sayang kalau harus jadi tumbal keserakahan orang yang tidak punya nurani. Siapa Bapak? Tolong pergi, ini urusan saya dengan mafia tanah. Nyawa Bapak bisa terancam. Nama saya Hotman Parkis. Dan selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan tanah warisan orang tua ini jatuh ke tangan penjahat berdasi. Bapak percaya pada saya? Bapak serius? Tapi saya tidak punya uang untuk bayar pengacara hebat seperti Bapak. Simpan uang Bapak untuk makan keluarga. Kasus ini bukan lagi tentang uang. Ini tentang harga diri keadilan. Saya akan membela Bapak sampai titik darah penghabisan. Biarkan mereka yang takut, bukan kita. Pak Imam, saya tunggu di pengadilan ya, Pak. Keesokan harinya, Pak Hotman Parkis, Pak Imam, dan Pak Samsul pun datang di pengadilan. Persidangan pun dimulai. Saudara Hotman Parkis, silakan berikan argumen Anda terkait validitas SHM milik tergugat Pak Samsul. Yang mulia, SHM yang dipegang Pak Samsul adalah produk cacat hukum. Kami memiliki bukti bahwa proses penerbitan sertifikat ini dilakukan dengan cara menyelipkan berkas di luar prosedur resmi. Saat tanah ini masih berstatus tanah warisan yang belum terdaftar. Ini adalah bentuk penyerobotan sistematis. Itu fitnah. Saya beli tanah itu sah secara hukum. Diam! Jangan bicara kalau tidak tahu hukum. Yang mulia, saya telah membawa saksi dari pihak kelurahan lama yang mengonfirmasi bahwa patok D milik Pak Imam tidak pernah ditandatangani. Lebih dari itu, saya memiliki bukti transfer uang dari rekening Pak Samsul kepada oknum terkait di BPN tepat 1 minggu sebelum SHM itu terbit secara kilat. Apakah itu terlihat seperti transaksi sah atau transaksi suap? Tergugat, apa tanggapan Anda mengenai bukti transfer tersebut? Itu hanya pinjaman pribadi, Yang Mulia. Pinjaman pribadi? Pinjaman yang jumlahnya persis dengan biaya administrasi penerbitan sertifikat? Jangan menghina kecerdasan pengadilan ini, Pak Samsul. Akhirnya kejahatan Pak Samsul pun terungkap, lalu hakim mengumumkan hasil sidangnya. Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi, majelis hakim memutuskan membatalkan bahwa SHM atas nama sah milik Imam karena terbukti diperoleh melalui prosedur tidak sah. Bahwa tanah tersebut sah milik Imam berdasarkan bukti historis dan penguasaan fisik secara turun-temurun. Pak Imam sangat bersyukur atas kemenangannya tersebut. Ya Allah, terima kasih. Ingat, bagi kalian yang merasa berkuasa karena punya uang, jangan pernah menginjak-injak hak orang miskin. Karena di atas hukum manusia, masih ada hukum Tuhan, dan di depan hukum negara, setiap keserakahan akan selalu ada akhirnya. Persidangan pun berakhir dan dimenangkan oleh Pak Imam. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol merah di bawah ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya.